Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A izin menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang the effect of liquid viscosity in two-phase vertical flow. Sebelumnya, perkenalkan saya Istia Sabila dengan NIM akhir 33. Saya Fitra Maludin dengan NIM akhir 13. Saya Nugroho Prabowo Gunawan dengan NIM akhir 37. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Sebelumnya, studi aliran vertikal dua fase cenderung mengabaikan pengaruh viskositas cairan, terutama pada aliran yang turbulen. Namun, dalam sumur dengan laju produksi rendah atau minyak dengan viskositas yang tinggi, model aliran sebelumnya menunjukkan ketidakakuratan. Masalah ini mengindikasikan bahwa viskositas mungkin memainkan peran lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Penulis melakukan serangkaian uji coba di Otis Experimental Test Well menggunakan pipa vertikal berukuran 1,5 inci dan sumur eksperimen dengan kedalaman 1.500 kaki. Uji coba ini melibatkan 4 jenis cairan dengan viskositas yang sangat bervariasi, dari mulai 0,86 cp untuk air hingga 110 cp untuk minyak mentah berat. Berdasarkan hasil uji laboratorium, penulis menentukan bahwa pengaruh viskositas cairan terhadap gradien tekanan sangat kecil untuk cairan dengan viskositas di bawah 12 cp. Namun, untuk viskositas di atas 12 cp, viskositas mulai mempengaruhi gradien tekanan secara signifikan. Pengaruh viskositas ini disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu gesekan dalam cairan. Pada viskositas yang tinggi, sebagian besar cairan dalam pipa berada dalam aliran laminar, sedangkan sehingga meningkatkan gesekan internal dari cairan. Yang kedua yaitu slip back antara gas dan cairan. Viskositas tinggi memperbesar slip antara fase gas dan cairan, meningkatkan juga kerugian dari energi. Untuk pengembangannya, yaitu korelasi dikembangkan dengan memodifikasi model Botman dan Carpenter untuk memperhitungkan viskositas cairan pada aliran dua fase dalam pipa vertikal. Yang kedua, korelasi gesekan dihitung berdasarkan persamaan gradien tekanan yang diadaptasi dari Botman dan Carpenter. Dalam persamaan ini, faktor gesekan dihitung dari data eksperimen, dan viskositas cairan diperhitungkan dalam persamaan tersebut. Korelasi ini dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama, viskositas di bawah 12 cp, di mana viskositas ini dianggap tidak signifikan dan model mengabaikan pengaruh dari viskositas cairan. Yang kedua, viskositas di atas 12 cp, di mana pengaruh dari viskositas ini dimasukkan dalam bentuk fraksi, yaitu 0,25 dalam persamaan korelasi gesekan, sesuai dengan hukum Blasius yang digunakan dalam aliran turbulen. Korelasi juga memperhitungkan gas-liquid ratio atau GLR sebagai parameter penting dalam aliran dua fase. Gas-liquid ratio ini digunakan dalam korelasi untuk mengurangi penyebaran data dan meningkatkan keakuratan prediksi gradien tekanan di berbagai rasio gas cair. Selanjutnya, korelasi ini divalidasi dengan data eksperimen dari berbagai laju aliran cairan dan gas liquid rasio. Hasil menunjukkan bahwa korelasi ini mampu memprediksi gradien tekanan dengan akurat untuk berbagai viskositas cairan dan untuk ukuran pipa, terutama pada pipa berukuran 1,5 inci. Namun korelasi ini terbatas pada ukuran pipa tersebut dan mungkin memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk ukuran pipa yang lebih besar. Kemudian untuk batasan yang digunakan pada korelasi ini yaitu ukuran pipa, di mana korelasi ini secara spesifik digunakan untuk pipa vertikal berukuran 1,5 inci, yaitu tubing. Korelasi ini berlaku untuk cairan dengan viskositas yang bervariasi, namun dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu viskositas kurang dari 12 cp, di mana pengaruh viskositas dianggap tidak signifikan dan diabaikan dalam perhitungan. Lalu viskositas cairan lebih dari 12 cp, di mana pengaruh viskositas mulai diperhitungkan dan fraksi viskositas 0,25 dimasukkan dalam korelasi.
Kemudian kondisi alirannya, korelasi ini terutama dikembangkan untuk aliran kontinu dalam sistem gas lift dengan rasio gas cair yang bervariasi. Lalu tidak ada usaha untuk memisahkan aliran berdasarkan pola aliran atau flow pattern seperti aliran anular, slug, atau bubble. Lalu uji dilakukan dengan dua tekanan pemisah yang berbeda yaitu 15 PSIG dan 100 PSIG, di mana untuk mendapatkan tekanan yang setara dengan sumur produksi sedalam 2.500 kaki. Korelasi ini mungkin tidak akurat untuk tekanan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari rentang ini. Kemudian GLR dianggap sebagai parameter penting dalam korelasi ini, namun data korelasi hanya mencakup GLR hingga 3.270 SCF per BBL. Untuk rasio yang lebih tinggi dari ini, prediksi mungkin menjadi kurang akurat tanpa data tambahan. Lalu untuk aliran isotermal yang mengasumsikan bahwa aliran gas cair terjadi dalam kondisi isotermal, artinya suhu tetap konstan sepanjang pipa. Aliran dua fasa turbulen, sebagian besar aliran gas dan cairan berada dalam kondisi turbulen, terutama pada laju aliran cairan yang lebih tinggi, sehingga viskositas dianggap tidak signifikan pada aliran turbulen, kecuali untuk viskositas cairan yang sangat tinggi. Lalu viskositas cairan dianggap tidak dipengaruhi oleh adanya gas terlarut atau tekanan. Kemudian untuk cairan dengan viskositas lebih dari 12 cp, viskositasnya dimasukkan ke dalam korelasi dalam bentuk fraksi 0,25 sesuai dengan hukum Blasius yang digunakan untuk menghitung faktor gesekan pada aliran turbulen satu fasa. Lalu diasumsikan bahwa tidak ada perubahan fasa atau pembentukan emulsi selama aliran gas cair, di mana jika terjadi perubahan fase atau seperti kondensasi, korelasi ini mungkin tidak memberikan prediksi yang akurat. Eh, Oke, buat kecocokan dari jurnal itu yaitu pada penelitian yaitu memperhitungkan pengaruh viskositas cairan. Lalu untuk akurasi lebih tinggi eh, untuk aliran dengan CLR atau gas liquid ratio tinggi. Lalu untuk jurnal ini sesuai dengan kondisi operasional dan sederhana untuk kondisi isotermal. Dan kelebihan selanjutnya itu jurnal ini eh, menggunakan CLR atau gas liquid ratio sebagai parameter utama. Kekurangannya yaitu keterbatasan pada ukuran pipa tertentu, lalu kurang akurat untuk viskositas dalam zona transisi, pengabaian pengaruh suhu dan perubahan fasa pada sumur, lalu keterbatasan pada gas liquid ratio yang sangat tinggi, lalu tidak memperhitungkan pola aliran atau flow pattern dari liquid, dan penggunaan terbatas pada sumur dengan aliran intermittent. Kesimpulan pada korelasi Hagedorn-Brown yaitu memungkinkan prediksi yang akurat untuk gradien tekanan pada aliran dua fasa gas cair vertikal, terutama dalam aplikasi dengan gas lift dan kondisi produksi dengan viskositas cairan yang tinggi. Korelasi ini memperhitungkan efek viskositas secara efektif untuk cairan dengan viskositas lebih dari 12 cp, sementara untuk viskositas yang lebih rendah, efek viskositas dapat diabaikan. Korelasi ini dikembangkan dengan baik untuk ukuran pipa 1,5 inch dan memberikan hasil yang andal dalam kondisi operasi yang diuji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.